Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan, keberkahan, dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang hari ini akan Ibu bawakan yang bertema tentang toharoh. Ya, di sini pengertian toharoh menurut bahasa berarti bersih dari kotoran, baik yang tampak seperti kencing maupun yang tidak seperti maksiat. Sedangkan menurut istilah syara berarti menghilangkan najis atau hadas. Dengan demikian toharoh meliputi dua hal, yaitu satu, bersuci dari hadas, ya, baik dari hadas besar dengan mandi maupun dari hadas kecil melalui wudhu, atau bersuci dari kedua hadas tersebut dengan bertayamum sebagai anti mandi atau wudhu tersebut, ya. Dua, bersuci dari hadas dari najis, ya. Kalau tadi dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau sekarang bersuci dari najis, ya, baik pada badan, pakaian, dan tempat, ya. Ini dari ini syarat-syarat wajib toharoh adalah ada 10, ya, yang dalam hal melakukan sholat, ya, yaitu 1, harus Islam, 2, berakal, baligh, berhenti darah haid atau nifas, telah masuk waktu sholat, 6, tidak tidur, ya, tidak tidur, tidak lupa, tidak terpaksa adanya air atau debu di situ, ya, dapat melakukan sesuai dengan kemampuan dari situ, ya. Ini alat-alat toharoh ada 3, ya, yaitu air, itu 1 air, 2 debu atau tanah yang suci, 3 batu untuk istinja, ya, di situ. Pembagian air dan macam-macamnya itu ada 4. Ini untuk pembagian air dan macam-macamnya, ya, yaitu ada 4. Kita bareng-bareng untuk belajar, karena di sini kita harus saling mengingatkan dan harus pakai aturan-aturan yang sudah ada tap-tapnya, ya. Di sini ada 4 pembagian air yang macam-macamnya menurut fikih, ya. Di situ
1. Air yang suci dan mensucikan seperti air hujan, air laut, air embun, air sumur, dan air yang keluar dari mata air. Itu. 2. Air suci tapi tidak mensucikan, seperti air kopi, air jeruk, air kelapa, air teh, dan atau air mustamal, air sedikit yang telah digunakan menghilangkan hadas atau najis dan tidak berubah rasa, rupa atau baunya. 3. Air suci dan mensucikan namun makruh digunakan, seperti air yang terjemur matahari dalam bejana emas dan perak. 4. Air yang kena najis, mutanajis. Ya, bila air yang kena najis itu kurang dari 2 kulak, maka hukumnya najis meskipun tidak berubah. Ya, hukumnya najis itu kalau dari 2 kulak. Namun jika lebih dari 2 kulak dan tidak berubah warna atau bau akibat terkena najis, maka dihukumi tidak najis. Tapi jika berubah akibat najis, maka dihukumi najis. Nah, di situ itu pembagian air dan macam-macamnya. Ini benda-benda yang termasuk najis, yaitu ada 8 kategori ya. Di situ 1. Bangkai selain manusia, ikan dan belalang. 2. Darah yang selain daripada hati dan limpa. 3. Nanah. 4. Segala benda cair yang keluar dari 2 pintu kubul atau dubur. 5. Meminum keras seperti arak dan sejenisnya. 6. Anjing dan babi serta keturunannya dari keduanya, baik anaknya maupun laki-laki maupun perempuan. Pokoknya 2 jenis ini ya, yang harus disucikan dengan benda-benda yang termasuk najis. 7. Bagian badan binatang yang diambil atau dipotong dari tubuhnya ketika masih hidup. 8. Mandi dan wadi. Itu tentang benda-benda yang termasuk najis. Lanjut, jenis najis dan cara membersihkannya. Ini cara najis yang cara pembersihkannya, yaitu ada aturan-aturan. Najis dibedakan menjadi 3 macam. Ya, ada 3 macam. 1. Najis mugoladoh atau berat, yaitu anjing, babi, dan keturunannya dari kedua binatang tersebut. Adapun cara mensuci pada benda yang kena najis, ini hendaknya dibasuh 7 kali. Ya, dibasuh 7 kali. 1 kali dari pembasuhan hendaklah air dicampur dengan tanah. Jadi dikesek-kesek dengan tanah yang suci, kesek-kesek, karena itu harus cara menghilangkannya ya, dengan dicampur dengan tanah. 2. Najis muhafafah atau ringan seperti kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun atau belum makan selain air susu. Jadi itu najis ringan ya, yang belum berusia 2 tahun, balita berarti, dan belum makan selain air susu ibunya. Adapun cara mensucikannya, benda yang terkena najis itu adalah dengan memercikan air di atas benda itu meskipun tidak mengalir. Berarti cukup dengan yang bekas najis aja, itu bisa di situ ya, tidak mengalir. 3. Najis mutawasito atau sedang, yaitu najis yang lain dari kedua najis di atas, seperti sesuatu kotoran yang keluar dari dubur atau kubur manusia dan binatang, arak dan lain sebagainya. Cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air di atas benda
yang terkena najis serta menghilangkan zat rasa, warna dan baunya. Di situ. Jadi ada 3 macam najis dan cara membersihkannya seperti itu ya. Najis yang berat harus 7 kali. Cara mensucikannya dicampur dengan tanah ya. Seperti sejenis anjing dan babi beserta keturunan-keturunannya. Di situ yang kedua muhafafah, yaitu cukup dengan najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun, yang cukup makannya air susu ibu, itu yang ringan ya. Najis mutasitoh yaitu najis yang lain dari kedua najis di atas ya, di situ ya. Najis yang dimaafkan di situ ya, ada najis yang dimanfaatkan tidak dibasuh atau dicuci karena jumlahnya yang hanya sedikit, tidak bisa dilihat mata normal dan sulit menghindarkannya, yang termasuk najis dimaafkan ini adalah bangkai binatang yang tidak mengalir atau sedikit darahnya di situ, seperti serangga, lalat, nyamuk dan lain-lain. Rasulullah bersabda, jika lalat jatuh pada bejana salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat itu lalu buanglah, karena pada salah satu kedua sayapnya terdapat obat dan pada sayap yang satunya terdapat penyakit. Nah, di situ Muslim. 2, sedikit dari darah itu nanah. Ya. Darah atau nanah. 3, debu atau percikan air di jalanan yang sulit untuk menghindarkan, seperti percikan dari lewatnya mobil, habis turun hujan, itu percikan-percikan yang tidak bisa dihindarkan ya. 4, makanan beku yang terkena bangkai, tikus atau cecak, seperti yang diriwayatkan dari minuman Maimunah radhiyallahu anhu, sesungguhnya pernah ada tikus yang jatuh pada mentega atau yang beku lalu mati di dalamnya. Kemudian yang itu dinyatakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, buanglah bangkai itu tikus dan mentega yang di sekitarnya, lalu makanlah mentega itu sisanya. Berarti yang ada binatangnya aja yang dibuang, yang enggak ada binatangnya boleh dimakan. Ini Muhammad menurut Bukhari dan Ahmad. Ini beristinja ya. Beristinja yaitu dengan batu ya, harus memenuhi syarat-syarat berikut ya. Itu ada 5 syaratnya. 1, najis yang keluar dari kubur dan dubur belum kering. 2, najis yang keluar tidak mengenai sekitarnya. 3, tidak terjadi najis selain yang keluar. 4, najis itu melalui jalan biasanya. Dan 5, menggunakan 3 batu yang dapat membersihkan tempat keluarnya kotoran. Nah, adab buang air itu ada adabnya ya. Adabnya ada sekitar 9. Ada 9. Sunnah mendahulukan kaki kiri ketika masuk toilet. Jadi sunnah mendahulukan kaki kiri
ketika masuk toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar toilet. Itu ada adabnya ya. 2, tidak berkata-kata kecuali terpaksa. Berarti jangan gelendeng, gancang-gancang, bersuara, itu ada buang air. Tidak berkata-kata kecuali terpaksa. 3, hendaklah memakai alas kaki dan tutup kepala. Itu ada buang air. 4, hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai tercium olehnya, agar tidak mengganggu orang lain. 5, tidak buang air di air yang tenang, tidak mengalir. Ya, tidak buang air di air yang tenang atau mengalir seperti di drum, baskom, atau di